Ya. Apa maksud Allah menciptakan laos atau lengkuas kayak begini? Coba perhatikan baik-baik. Tadabur. Apa maksud Allah menciptakan nggak beraturan kayak begini? Pasti ada maksudnya. Kan? Maka kalau Anda pelajari kayak rimpang-rimpang kayak begini, ini semuanya sebagian besar ini anti kanker loh ini. Instead of daripada katakanlah kita makan minuman kemasan yang cuma memuaskan selera, ini nggak begini, terserah ente mau ngomong apa, tradisional kek, apa kek, bodo amat. Tapi artinya apa? Ke depan generasi kita bisa sehat dengan ini, insya Allah. Saya katakan kalau generasi kita nggak kenal dengan begini, ya akan banyak masalah. Ya, kalau boleh saya katakan harusnya kita sekarang jauh lebih bangga dengan minum beginian daripada minum-minuman kemasan itu. Memang 350 tahun kita juga dijajah karena ini. Sekarang kita lupa sama dia. Itu sebabnya Allah kasih banyak penyakit di sini. Nggak bersyukur, dikasih rempah, dikasih rimpang, nggak dipakai. Gitu loh. Ya. Dan bagi Anda nih saya pesan ya Bapak Ibu, khususnya yang belum ikhwan-ikhwan yang belum nikah. Jadi ketika Anda makan sesuatu dan makanan itu masuk ke dalam tubuh Anda, maka makanan tersebut akan menjadi bagian dari gen Anda. Tapi kalau sekarang nih teman-teman, antum nih kayak begini nih ya. Makan tiap hari suka-suka antum aja, nyampah bahasa kita ya. Antum sedang mempersiapkan gen yang cacat. Serius. Dari sisi imunitas, itu kalau dia lahir akan lemah. Ini serius banget saya ngomong ini loh. Karena sekarang kalau mungkin bahasa saya, Indonesia darurat narkoba, kita juga darurat makanan. Darurat makanan loh sekalian. Artinya apa? Generasi ke depan negeri, na'udzubillah, semoga tidak. Tapi kalau kita nggak ubah, akan rusak semua. Akan susah mendapatkan orang-orang yang sehat nanti. Saya juga nggak bisa maksain. Anda mau berubah, silakan. Tapi kalau bahasa saya, cobalah pikir, jangan nyusahin keluarga. Jangan nyusahin keluarga, Bu sekalian. Sekarang 15 tahun sudah banyak kena diabetes. Ya. Bahkan kemarin saya lihat umur 9 tahun kena autoimun anak-anak, coba. Dari mana itu? Sayang kan? Kalau mati, matilah dengan tenang, jangan nyusahin orang. Gitu loh. Mati lagi. Jadi maksudnya mati jangan mati karena penyakit yang gara-gara kelakuan kita. Gitu loh. Contoh tuh penyakit gara-gara kelakuan tapi penyakit degeneratif, stroke, darah tinggi, itu kan penyakit degeneratif. Degeneratif itu apa? Gara-gara lifestyle. Gitu loh maksud saya. Mati lagi tahajud, lagi sujud, lagi baca Quran, kan enak mati kayak begitu. Sekian lama sakit, memang iya takdir. Tapi kan dari takdir yang kita bisa hindarkan dengan ikhtiar. Ada takdir yang bisa kita hindarkan dengan ikhtiar. Maka kalau saya bilang minuman kayak begini misalkan ya, salah satu bentuk ikhtiarnya. Kenapa? Tadi saya sampaikan, Allah ciptakan di sana kayak begini. Indonesia nggak diciptakan. Tapi Allah ciptakan di sini rempah, rimpang, banyak sekali, berlimpah luah. Anda baru sekalian ya, contoh aja begini ya. Ini misalkan ada apa nih? Ada simple but tapi it can change your life. Serius. Ya. Apa maksud Allah menciptakan laos atau lengkuas kayak begini? Coba perhatikan baik-baik. Tadabur. Apa maksud Allah menciptakan nggak beraturan kayak begini? Pasti ada maksudnya. Maka kalau Anda pelajari kayak rimpang-rimpang kayak begini, ini semuanya sebagian besar ini anti kanker loh ini. Instead of daripada katakanlah kita makan minuman kemasan yang cuma memuaskan selera, ini nggak begini, terserah ente mau ngomong apa, tradisional kek, apa kek, bodo amat. Tapi artinya apa? Ke depan generasi kita bisa sehat dengan ini, insya Allah. Ya. Jadi harusnya kalau boleh saya katakan kita jauh lebih bangga minum beginian
Ya, saya kemarin naik Garuda Indonesia. Kebetulan apa tuh namanya di upgrade sama panitia tuh ke bisnis gitu kan. Terus waktu di kan bisnis kan ditanyain, mau minum apa Pak gitu kan. Ada kencur nggak saya bilang. Ketahuan nggak ada. Lah katanya ente national flag, saya bilang national flag carrier apa namanya itu kan, maskapai Indonesia. Masa nggak ada minuman Indonesia? Gitu loh. Dan perhatikan baik-baik sekalian, Masya Allah ya, kalau boleh saya bilang, negeri kita ini, wis, Allah, Masya Allah ya, blessing country, negeri yang berkah, banyak gunung di mana-mana. Kunyit yang tumbuh di kaki gunung itu lebih dahsyat kemampuannya daripada kunyit yang tumbuh di tempat biasa. Karena hara ya, atau mungkin zat gizi tanah itu yang ada pada gunung itu tuh luar biasa, dan peran mereka sebagian besar itu anti kanker. Ada salah satu jamaah di sinilah gitu kan yang dulunya ubanan gitu kan. Terus ketika beliau mulai menerapkan ya beberapa saran-saran postingan saya itu, ubannya berubah jadi hitam. Bisa nggak? Bisa sebenarnya. Tubuh kita bisa reverse back, dia bisa balik ya. Kalau belum saatnya menua, bisa. Asal apa? Asal bahan bakunya ada, itu dia. Asal bahan bakunya ada. Jadi makanan yang kita makan itu Bapak sekalian, pilihannya dua. Kalau dia nggak jadi biangnya atau masalah atau penyebab penyakit, dia akan menjadi obat buat tubuh kita. Itu aja. Ya. Kenapa banyak orang yang sekarang sakit-sakitan? Karena yang dimakan sudah bukan lagi living food. Living food itu makanan hidup. Ini kan makanan hidup nih. Ya. Makanan kayak begini memberikan kehidupan, ya tanda kutip. Pohon ya, katakanlah pohon, misalkan pohon jeruk kayak begini, misalkan. Pohon jeruk ini kan, lihat, kalau kita mentadaburi Bapak sekalian, saya kadang-kadang lihat begini tuh, Masya Allah, Maha Besar Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu loh. Kenapa? Kita lihat subhanallah, Allah yang melindungi dia gitu loh. Waktu pohon ini, katakanlah ini misalkan apa namanya batangnya, batang jeruk gitu kan, dia menjadi bagian dari ranting-ranting tadi kan. Pertanyaannya, bagaimana ceritanya bisa jadi kayak begini? Ya, petani yang nanam ini kan dia tanam cuma bijinya aja, masukin ke tanah, coba lihat. Habis itu ditutup tanahnya, disiramlah, kasih pupuk segala macam. Allah yang menumbuhkan batangnya, akarnya, pohonnya, daunnya, rantingnya sampai buahnya. Kemudian buah ini tumbuh dari hasil pohon atau batang itu mengangkat sari-sarinya tanah kan gitu kan. Dan kalau kita bicara tanah, manusia kan dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah, kami ciptakan manusia dari tanah. Kemudian dari tanah itu, dari pohon itu diangkat, pompa naik ke atas. Akhirnya Allah ciptakan, lihat. Allah ciptakan ranting dulu. Kemudian Allah ciptakan ada daun di situ. Ada kuncupnya sampai akhirnya jadi apa namanya bibit-bibit buahnya ini. Gitu loh. Apa yang diambil sama pohon? Apa yang terkandung dalam ini? Yang terkandung dalam mereka ini apa? Sarinya tanah kan? Ceritanya begitu. Ya, sarinya tanah. Lalu apa yang atau proses apa yang menyebabkan dia bisa tumbuh kayak begini? Karena dia bisa tumbuh karena ada matahari gitu loh. Karena ada matahari. Akhirnya dari daunnya dia, pada proses pembentukan dia itu Allah menciptakan oksigen, gitu kan? Kita hirup oksigennya. Setelah itu dari proses fotosintesis itu Allah menghasilkan atau Allah menciptakan, memberikan kepada kita gula yang Allah apa tuh namanya tanamkan atau berikan di sininya, salah satunya ataupun di daun-daun tadi. Maka di sini ada kehidupan. Allah lindungi dia dengan apa? Dengan ini. Ketika Anda buka kayak begini, ya, jeruk ini kita judulnya tadabur dulu ya, biar paham. Terus saya letakkan lama-lama, apa yang terjadi dengan kulit ini? Pasti akan kuning, coklat kan? Kenapa? Ada oksigen, kena oksidasi. Maka kalau di sini kita belajar, oh ternyata kalau kita bicara buah-buahan misalkan, kapan waktu terbaik makan buah? Ketika Anda petik, Anda makan. Waktu terbaik. Semakin tidak lama jeda waktu dari petikan sampai kita makan semakin bagus.
Ada semakin banyak fitonutriennya, living enzimnya makin banyak di sini. Gitu. Oke. Nah, yang kedua apa? Jangan lama-lama dibuka. Jangan lama-lama dibuka. Artinya kalau ada dibuka, segera makan. Gitu. Habis dibuka, segera makan. Sebab apa? Jadi nanti kuncinya semakin banyak living food atau makanan hidup kayak begini Bapak Ibu makan, itu subhanallah semakin badan kita akan kedapatan atau mendapatkan bahan baku yang tepat untuk apa? Untuk memperbaiki dirinya. Gitu ya. Jadi penyakit itu kalau bagi saya sih ya, penyakit itu jangan diobatin. Benerin badannya aja. Benerin nutrisinya, benerin apa tuh namanya perutnya, benerin otaknya, benerin ibadahnya. Insya Allah penyakit akan hilang dengan sendirinya.